Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa USD di tanggal 5 Desember di hari Selasa. Dan terlihat ya setelah kemarin di pembukaan sesi Asia, harga sempat mengalami kenaikan cukup signifikan dan mencapai di harga tertinggi barunya atau di all time high-nya, yaitu di 2146 per troy ounce ya. Dan kemudian terjadi penurunan yang cukup drastis juga dari harga tertingginya, dan saat ini berada di mencapai di 2020.30 ya. Dan kemudian saat ini terjadi kembali kenaikan. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali. Di sini saya akan hapus semua dulu. Dan kemarin itu pergerakan SLSD sangat volatilitas high ya, cukup volatil karena pergerakannya sangat kuat ya, dari kenaikan dan penurunannya. Dan sekarang kita akan coba masuk dulu ke time frame weekly. Di time frame weekly saat ini untuk volume candle ya, volume candle yang ada saat ini masih dominan dikuasai oleh bullish. Dan di sini juga key levelnya juga masih berada di area ini ya, yang merupakan resisten yang sudah di breakout. Jadi saat ini potensinya dia sebagai area retest untuk kemudian melanjutkan kenaikan apabila memang harga mampu tertahan di atas dari area di 2018.30 untuk minggu ini ya. Dan apabila dia berhasil break ke bawah, maka potensinya akan terjadi kembali penurunan. Jadi seperti itu untuk update-nya hari ini. Dan key level volume tradingnya juga atau volume candlenya itu di 273.55 ya. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke time frame daily. Untuk di time frame sendiri, di time frame daily sendiri juga harga saat ini berada di area resisten become support ya. Atau di area ini juga, ini ada key level di sini. Sudah di breakout dan terlihat sedang terjadi koreksi ya. Jadi apabila di hari ini kembali terjadi penurunan dan tidak mampu tertahan di atas dari area 2016.92, maka potensi akan terjadi penurunan untuk mendekati area di 1989 atau di 2000-an ya. Jadi targetnya di situ untuk target penurunan untuk hari ini. Namun terlihat di time frame 4 jam saat ini dia juga sempat break di bawah dari area demand-nya ya. Ini ada area demand di sini. Dia break di area demand dan saat ini kembali melakukan kenaikan. Dan apabila tidak mampu untuk melakukan kenaikan dan break di atas dari 2050, maka akan terjadi lanjutan penurunan ya. Jadi skenario seperti ini, akan terjadi lanjutan penurunan untuk menguji ke 2016 ya, apakah akan dia tertahan di sini atau akan terjadi breakout lagi ke bawah untuk menuju ke area di 1987 ya. Dan di sini ada area penting yang harus kita perhatikan juga ya. Oke, ini akan kita jadikan sebagai zona buy juga nantinya. Kita masuk ke time frame 1 jam. Jadi untuk zona buy 1 kita ambil di area ini, di area key levelnya ya. Saya akan jadikan sebagai zona buy 1. Dan untuk area ini kita akan geser. Nah, di sini kita akan jadikan sebagai zona sell 1. Ya, jadi potensinya jika tidak mampu break ke atas di area ini, maka akan terjadi sideways, dan apabila dia break ke bawah dari 2016, maka akan terjadi lanjutan penurunan ya. Dan selama tertahan di atas area ini, maka akan terjadi kenaikan kembali. Dan untuk zona buy kedua kita akan ambil di area ini. Untuk zona buy kedua ya, akan kita perhatikan di hari ini. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di titik ini ya. Ini untuk zona buy ketiga. Dan untuk zona sell 1 kita ambil di sini. Kemudian zona sell kedua kita ambil di area supply dan juga mendekati area key level. Zona sell kedua.
dan zona sell ketiganya kita ambil di area ini ya. Ini ada pembentukan sideways namun tidak terlalu signifikan. Jadi ini akan kita jadikan sebagai area zona sell 1. Nanti saya akan kembalikan kembali untuk memberikan skenario nya ya. Saya akan masukkan angkanya dulu untuk setiap zona yang kita sudah tempatkan. Ini untuk zona sell satunya di 2043-2050. Kemudian zona buy 1 di 2017-2011. Jadi range-nya cukup besar ya. Dan zona buy kedua kita tempatkan di 1998 sampai dengan 1990 ya. Kemudian zona buy ketiga kita ambil di 1973-1966. Jadi terlihat di sini beberapa zona-zona yang sudah kita masukkan ini range-nya cukup besar ya. Jadi kita harus menunggu konfirmasi yang valid untuk masuk di area ini. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa konfirmasinya. Sekarang kita masukkan lagi angka untuk zona sell kedua, yaitu di harga 2066 sampai dengan 2072 ya. Dan saya ingatkan kembali, harap hati-hati untuk minggu ini karena akan ada beberapa news yang akan rilis juga. Untuk zona sell ketiga kita ambil di 2083 sampai dengan 2088. Dikarenakan area yang akan kita pantau hari ini untuk zonanya itu range-nya cukup besar, jadi saya harap untuk teman-teman semuanya cari konfirmasi yang valid dulu untuk entry di zona ini ketika dia sudah masuk di area zona ini ya, untuk mencari titik entry kita. Dan untuk skenario nya, jika di hari ini ya, di hari ini masih tertahan di ini adalah area support ya, area support yang sudah di breakout juga. Jika harga terjadi penurunan maka dia akan menuju ke zona buy 1 untuk menguji ya, karena di sini ada area demand, dan apabila tertahan di area ini kemudian terjadi kenaikan dan break di atas dari 2034.22 maka akan menuju ke zona sell 1, kemudian retest, dan ada dua opsi, apakah dia akan lanjut penurunan atau dia akan tertahan di area key levelnya ini kemudian break di atas dari 2050. Dan apabila dia break di atas dari 2050 maka potensi selanjutnya akan terlihat bahwa akan terjadi kenaikan ke zona sell kedua untuk mencari titik area supply-nya ya, atau menguji area supply-nya kembali. Jadi seperti itu untuk skenario kenaikannya. Dan apabila nanti ketika dia mencapai zona sell 1 kemudian ada perlawanan, maka potensinya akan terjadi penurunan dengan skenario seperti ini. Ini terjadi drop base drop ya, jadi ini koreksi posisi ini untuk mencari titik lower low kembali di area zona buy kedua, atau akan lanjut melakukan penurunan ke zona buy kedua dan menguji area key level yaitu di 1987.45 ya. Jadi seperti itu untuk skenario saat ini. Jadi silakan dipantau untuk area-area yang sudah kita tempatkan untuk teman-teman semuanya. Dan kita coba cek kalender ekonomi untuk minggu ini. Untuk hari ini ada ESM Service Employment ya, ini juga berpengaruh nantinya di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, serta ada news PMI lagi di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dan Jolts Opening. Ini kedua news ini sangat penting kita perhatikan nanti. Ada tepat itu untuk teman-teman semuanya. Nanti saya akan kirimkan review newsnya di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan untuk tanggal 6 nanti ini kita lihat ada ADP, dan tanggal 7 ada Essential Jobless Claim untuk data pengangguran. Ini untuk news-news penting yang akan kita perhatikan minggu ini, dan khususnya di tanggal 8 ada news farm payroll ya. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya untuk minggu ini. Gunakan money management dengan baik untuk setiap transaksi yang kalian lakukan ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini dia sudah mencapai area key level yang sudah kita tempatkan kemarin, yaitu di 103.70, dan terjadi penurunan kembali.
Untuk saat ini saya akan updatekan kembali ya. Kita coba masuk ke time frame weekly. Time frame weekly-nya di sini kita lihat terjadi kenaikan ya, setelah beberapa minggu terakhir terjadi penurunan. Dan untuk pantauannya ketika dia ingin melanjutkan kenaikan adalah minggu ini harus close candle-nya di atas dari 103.79 dan juga di area mendekati exponential moving average yaitu di 104 ya. Jadi selama harga masih tertahan di bawah dari area ini, maka masih memiliki potensi akan terjadinya penurunan untuk indeks dolar sendiri. Dan begitupun di time frame di time frame daily ya, ada beberapa poin yang akan kita perhatikan untuk terjadinya perubahan tren dari bearish ke bullish ya. Jadi itu yang akan kita pantau di minggu ini khusus untuk indeks dolar, supaya nanti minggu depan kita sudah memiliki pandangan untuk tersendiri pada di indeks dolar ya. Dan untuk skenario nya, jika harga terjadi kenaikan ya atau masih tertahan di area ini di atas dari 103.49 dan juga di 103.31, maka potensi akan terjadi kenaikan dengan menguji ke area 104 ya. Dan selama masih tertahan di bawah dari area ini, maka masih memiliki potensi akan terjadinya penurunan. Namun apabila dia mampu break ke atas, maka targetnya akan ke 104.54 ya. Itu untuk target dari indeks dolar hari ini juga terjadi kenaikan. Namun apabila akan terjadi penurunan dan break di bawah dari dua area ini, maka berpotensi akan terjadi penurunan kembali ke area di sini ya. Areanya akan menguji kembali di 102.90 dan 102.72. Jadi seperti itu untuk pandangan kita pada indeks dolar hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya untuk update analisa yang saya buatkan di tanggal 5 Desember 2023 di hari Selasa ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.